Sebelum lanjut episode 134-137 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Seperti disambar petir. Episode 134. Lara Jean tercengang seperti disambar petir. Dia mengira mobil Richard Cannon dibeli oleh Yolanda Land, bahwa dia hanya ingin pamer. Namun, dia tahu bahwa Yolanda tidak mampu membeli mobil sport ini. Itu bernilai beberapa juta dolar. Mungkinkah Richard benar-benar menjadi Kenan? Tapi, bagaimana mungkin? Richard selalu begitu miskin. Bagaimana dia bisa begitu kaya tiba-tiba? Lara tidak bisa mengetahuinya. Dia benar-benar terkejut. Lara sangat bingung saat itu. Apakah Richard benar-benar pecundang? Lara mencoba menyangkalnya. Namun, dia merasa bahwa Richard terlihat berbeda ketika dia muncul di depannya dengan mobil sport. Lara merasa bahwa dia adalah pria tampan yang kaya sekarang. Lara memandang Richard dengan cara yang berbeda sekarang. Dia merasa sangat menyesal bahwa dia tidak setuju untuk tidur dengannya terakhir kali. Juga, dia berfantasi bahwa Kenan terlihat seperti Richard. Namun, ternyata Richard adalah Kenan. Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Richard? Lara sama sekali tidak bisa menggambarkan perasaannya. Reaksi Charlotte berbeda dengan Lara. Dia hanya sedikit terkejut. Sejak kapan Richard membeli mobil baru? Uang yang dia keluarkan untuk mobil sport ini setara dengan 2 BMW seri 7. Dia benar-benar kaya. Sudah kubilang bahwa aku benar-benar mampu membeli BMW seri 7. Kata Richard. Laras terdiam. Dia merasa terlalu memalukan baginya untuk terus menyebut Richard pecundang. Aku. Lara tergagap. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak berani menatap Richard lagi. Richard berjalan ke arah mereka. Wajah Lara pucat dan matanya merah. Air mata mengalir di pipinya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi Richard. Dia berkata, "Maafkan aku." Charlotte tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya diam. Richard melirik Lara dan berbalik untuk pergi. Namun, Lara menghentikannya dan memohon, "Richard, itu semua salahku di masa lalu. Maaf. Tolong jangan kirim fotoku, kumohon." Richard ingin mengirim fotonya pada awalnya. Kalau tidak, dia tidak akan bergabung dengan begitu banyak obrolan grup. Namun, dia merasa bahwa dia akan terlalu menyakiti Lara jika dia melakukannya. Lara bahkan mungkin akan bunuh diri. Meskipun dia membenci Lara, dia tidak ingin Lara mati. Karena itu, dia tidak mengirim fotonya pada akhirnya. "Tolong jangan lakukan ini." Lara menangis dan memohon. Dia merasa sangat lelah. Kenan yang sangat dia sukai sebenarnya adalah orang yang paling dia benci. "Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tolong jangan kirimkan fotoku." Lara terus memohon. Richard menatap Lara. Dia tidak pernah menyangka Lara yang dulunya angkuh dan mendominasi, akan memohon belas kasihan padanya. "Apakah kamu masih akan sombong di depanku?" tanya Richard. "Tidak, aku tidak akan." Lara menggelengkan kepalanya dan berkata. Richard adalah orang kaya. Bagaimana dia bisa bersikap arogan di depan Richard? Dia merasa menyesal telah memperlakukan Richard dengan buruk. Dia bahkan tidak berani menatap matanya sekarang. "Baik. Aku tidak akan mengirimkan fotomu." Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Lara menghela napas lega. Kemudian, dia bertanya dengan ragu-ragu dengan suara lembut, "Apakah ada syarat untuk ini?" Richard menatap Lara. "Aku." Lara tergagap. "Aku tidak pernah berpikir untuk tidur denganmu." Richard menggelengkan kepalanya dan membuka pintu mobil. Laras tercengang. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir untuk tidur denganku? Dia pikir. Memikirkan hal ini, dia menangis. Richard kebetulan melihat Yolanda Land keluar dari lift saat dia mengemudi. Yolanda terkejut. Kemudian, dia segera kembali ke akal sehatnya. Charlotte dan Lara memandang Yolanda, yang mengenakan gaun dan sepasang sepatu hak tinggi yang indah. Dia memiliki kaki panjang yang ramping. Dia sangat cantik, wanita cantik dengan mobil sport. Keduanya tampaknya sangat cocok. Apakah Yolanda yang mengandalkan Richard untuk dukungan keuangan, bukan sebaliknya? Memikirkan hal ini, Lara tercengang. Richard berkata kepada Yolanda, "Biarkan aku mengirimmu kembali ke sekolah."
Berbahaya bagi seorang gadis untuk kembali sendirian pada jam seperti ini. Aku. Oke. Jawab Yolanda. Kemudian, dia membuka pintu mobil dan masuk ke mobil. Richard segera mengemudikan mobilnya. Dia pergi. Clara dan Charlotte berdiri di sana untuk waktu yang lama. Charlotte menghela nafas. Richard bahkan mampu membeli mobil yang begitu mahal. Dia telah meremehkannya. Apakah aku sedang bermimpi? Gumam Clara. Tidak. Semua ini benar, kata Charlotte. Clara menangis lagi. Air mata bergulir di pipinya. Clara, apakah kamu benar-benar menyukainya? Tanya Charlotte. Charlotte bisa tahu bahwa Clara jatuh cinta pada Richard hanya dengan melihat ekspresi wajahnya. Clara berharap dialah yang baru saja masuk ke mobil sport. Aku tidak tahu. Aku. Clara menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar sangat merindukannya. Namun, dia tidak yakin apakah dia benar-benar jatuh cinta padanya. Clara menangis lagi. Apakah kamu tidak akan kembali ke sekolah? Tanya Richard heran. Sekarang sudah terlambat. Yolanda adalah tipe orang yang akan tidur dan bangun pada jam-jam biasa. Kenapa dia tidur larut malam ini? Yah, hari ini adalah hari ulang tahun teman masa kecilku. Aku harus pergi ke bar untuk merayakannya bersamanya. Kata Yolanda. Dia tidak ingin masuk ke mobil Richard sekarang. Namun, dia akan merasa tidak enak jika dia menolaknya. Richard bertanya padanya bar mana yang dia tuju. Kemudian, dia mengantarnya ke sana karena jaraknya tidak terlalu jauh. Oke, terima kasih. Yolanda tersenyum dan berkata. Terima kasih kembali, kata Richard. Dia ingin menelepon Gracia setelah mengirim Yolanda ke bar. Yolanda berbicara dengan Richard ketika mereka melewati sebuah bar. Teman masa kecilku ingin merayakan ulang tahunnya di sini. Namun, barnya sedang direnovasi. Jadi, kami memutuskan untuk merayakannya di bar lain. Bukankah ini bar ibunya? Dia ingat ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin merenovasi bar dengan cara yang mewah. Yah, sepertinya mereka sudah memulai renovasi. Dia pasti akan datang untuk mendukungnya ketika bar dibuka kembali. Saya mendengar bahwa pemilik bar ini telah berubah. Jadi, bar ini sedang direnovasi sekarang. Saya pikir pemilik baru bar ini pasti sangat kaya karena butuh banyak uang untuk mengambil alih bar ini. Yolanda memandang Richard dan berkata. Richard tersenyum dan berpikir, aku khawatir ibuku bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Apa yang kamu tertawakan? Jangan bilang kamu yang mengambil alih bar ini. Yolanda bertanya tak percaya. Dia tahu bahwa Richard telah mengambil alih bar dengan melihat ekspresi wajah Richard. Nah, Richard bisa mengambil alih City Square. Oleh karena itu, mungkin saja dia bisa mengambil alih bar ini juga. Tidak. Aku tidak mengambil alih bar. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Ibunya yang mengambil alih. Bar mungkin menjadi bar mewah teratas di negara ini setelah renovasi. Oh. Yolanda mengangguk dan berkata. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Segera, mereka tiba di bar yang disebutkan Yolanda. Yolanda membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia berkata, terima kasih. Terima kasih kembali. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Yolanda berbalik dan berjalan ke bar. Richard menyadari bahwa Yolanda meninggalkan tasnya di dalam mobil ketika dia hendak mengemudikan mobil. Karena itu, dia memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berjalan ke bar. Ada banyak wanita cantik di dalamnya. Mereka semua sangat seksi. Richard melihat Yolanda dari kejauhan. Richard berteriak padanya tetapi dia tidak mendengarnya karena musiknya terlalu keras. Dia tidak punya pilihan selain mengejarnya. Yolanda masuk ke kamar pribadi. Beberapa orang keluar ketika Richard hendak memasuki ruangan. Siapa kamu? Kurasa kamu memasuki ruangan yang salah. Salah satu dari mereka berkata. Ya. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepasang pasangan itu memandang Richard dari atas ke bawah. Temanku ada di dalam. Aku di sini untuk mengiriminya sesuatu. Kata Richard. Siapa temanmu? Lebih baik kamu pergi dari sini jika kamu tidak bisa menyebutkan namanya. Salah satu dari mereka berkata dengan kasar. Jalan Yolanda. Jawab Richard. Apa? Yolanda Land. Apakah kamu teman Dewi, Yolanda Land? Tidak mungkin, bukankah pacar Yolanda, William Yuri, yang berasal dari keluarga kaya?
Aku pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini jelas bukan William. Mereka meragukan Richard dan memandangnya dengan tidak ramah. Mereka tidak percaya bahwa Richard akan mengenal Yolanda, yang adalah seorang gadis cantik. Tolong panggil dia keluar. Richard berkata tanpa daya. Oke, aku akan meneleponnya sekarang. Tapi, aku akan menamparmu jika dia tidak mengenalmu. Salah satu dari mereka berkata. Kemudian, dia membuka pintu dan berteriak, Yolanda. Seseorang mencarimu. Orang lain memandang Richard dengan jijik. Apakah dia benar-benar teman Yolanda? Mereka pikir. Belum terlambat. Episode 135. Masih belum terlambat untuk pergi sekarang. Kalau tidak, jika Yolanda keluar dan mengatakan bahwa dia tidak mengenalmu, kamu adalah daging mati. Benar. Beraninya kau mencoba mencari cara untuk menyelundupkan dirimu ke pesta ulang tahun Bibi. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu. Beberapa orang mencibir pada Richard Cannon, tetapi wajah Richard tenang. Mereka tampaknya cukup kaya, meskipun itu masih bukan apa-apa baginya. Begitu dia menelepon Betty, mereka tidak akan kesulitan bermain sepuasnya malam ini. Segera, Yolanda Land keluar dengan rasa ingin tahu dan beberapa orang segera berbicara untuk menyenangkannya. Nona Land yang cantik, dia bilang dia temanmu, tapi dia terlihat sangat miskin. Dia bukan temanmu kan? Ya, kurasa tidak mungkin. Untuk berteman dengan Beautiful Miss Land, setidaknya seseorang harus setingkat dengan kita. Dia tidak pantas menjadi temannya. Begitu Yolanda berjalan keluar, orang-orang menoleh padanya dengan sanjungan. Bagaimanapun, dia memiliki sosok yang sangat baik dan juga sangat cantik. Bagaimana mungkin pria tidak jatuh cinta padanya? Yolanda bahkan tidak melihat mereka. Dia langsung menuju ke arah Richard dan tersenyum padanya, bertanya, kamu di sini untuk minum. Sikapnya. Suaranya yang lembut. Beberapa dari mereka tercengang. Apakah pecundang ini benar-benar teman Yolanda? Dia tidak pantas menerima kelembutannya. Mungkinkah mereka adalah pasangan? Tidak. Richard menggelengkan kepalanya dan meletakkan tas itu di depan Yolanda. Kau meninggalkan tasmu di mobilku. Aku hanya ingin mengembalikannya padamu. Yolanda tiba-tiba merasa malu dan tersipu. Terima kasih. Dia mengambil tasnya. Mobilnya. Mobil jenis apa yang bisa dia kendarai? Orang-orang di sekitarnya menebak bahwa itu mungkin hanya mobil seharga 100.000 hingga 200.000 dolar. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu untuk memamerkannya? Orang-orang itu menggelengkan kepala dengan jijik. Yah, aku akan pergi. Kamu harus bersenang-senang, kata Richard. Baik, terima kasih, jawab Yolanda. Richard berbalik dan pergi. Namun, seseorang dari dalam kerumunan tiba-tiba mencibir pada mereka, Hei, Yolanda, kamu sudah berganti pacar. Kenapa kita tidak mengenalnya? Orang yang berbicara adalah seorang wanita cantik berambut emas. Dia berpakaian minim dan berjalan keluar dari kerumunan bergandengan tangan dengan seorang pria tampan. Keduanya terlihat sangat serasi. Yolanda mengerutkan kening. Si cantik ini adalah teman sekelas semuanya Jacqueline Fredson, dan pria ini adalah Mercadi, juga dari SMA yang sama. Saat itu, Jacqueline menyukai Merc, tetapi Merc selalu mengejar Yolanda. Namun, Yolanda telah menolaknya. Sejak saat itu, Jacqueline memiliki semacam dendam terhadapnya. Tidak ingin memperkenalkannya kali ini. Aku yakin kamu dicampakkan oleh mantan pacarmu. Jacqueline tertawa penuh semangat. Dia selalu iri dengan kecantikan, penampilan, dan kekayaan Yolanda. Dia tidak berani menunjukkan rasa irinya dan hanya bisa menyimpan perasaannya di dalam dirinya secara diam-diam. Belakangan, setelah mengetahui perusahaan ayah Yolanda bangkrut, Jacqueline merasa lebih arogan karena akhirnya melihat ketenaran dan kekayaan Yolanda dibuang begitu saja. Namun, setelah Yolanda kuliah, dia berhasil mendapatkan pacar yang sangat kaya. Jacqueline tidak senang dan kembali iri padanya. Tapi hari ini, dia sekali lagi senang melihat Yolanda berkencan dengan seorang pecundang. Rasanya luar biasa. Kenapa kamu tidak menjelaskan? Biar ku tebak, kamu benar-benar dicampakkan. Jacqueline terus terkekeh. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk mengolok-olok Yolanda? Merc tertawa dingin di sampingnya. Kamu menolakku saat itu, tapi sekarang kamu telah dibuang. Kamu pantas mendapatkannya. Tapi jika kamu dicampakkan, biarlah.
Mengapa menemukan pecundang seperti pacarmu? Dia terlihat sangat miskin. Tidak heran kamu malu untuk memperkenalkannya. Tapi tetap saja, kalian berdua adalah pasangan yang cocok, karena, bukankah kamu juga sama miskinnya? Jacqueline mencibir. Sementara Mark tersenyum, orang lain yang hadir hanya melihat Richard dengan kesal. Bagaimanapun, dia telah berhasil mengumpulkan perhatian dan cibiran semua orang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan melibatkan orang lain, kata Yolanda tegas sambil menatap Richard. Maaf tentang itu, mengemudilah dengan hati-hati. Yolanda masih tersenyum sopan pada Richard. Richard melirik pasangan itu dan berjalan setelah beberapa saat ragu-ragu. Jacqueline mendengus pelan dan menatap Richard dengan jijik. Perkenalkan dia pada kami, ya. Yolanda mengabaikannya dan langsung berkata kepada Richard, kenapa kamu tidak masuk dan minum jus? Dia sangat malu untuk membawa Richard ke dalam ini. Dia awalnya ingin tinggal sebentar dan kemudian pergi, tetapi jelas bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Richard mengangguk dan berjalan masuk bersama Yolanda. Jacqueline sangat marah melihat Yolanda mengabaikannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Berhenti di sana. Ini hari ulang tahun Bibi yang ke-23 hari ini. Bukan orang sembarangan yang masuk sesuka hati dan membantu diri mereka sendiri. Dia bahkan tidak memperkenalkan dirinya, jadi siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan di sana? Bagaimana jika dia mencuri beberapa ponsel atau jam tangan? Kata Jacqueline. Dia bertekad untuk mempermalukan Yolanda hari ini. Kau berlebihan. Ekspresi Yolanda berubah dingin. Jadi apa? Semua orang di dalam kaya. Semua orang menggunakan iPhone atau memakai jam tangan yang harganya setidaknya 50.000. Jika Anda miskin, bijaklah dan jangan masuk. Hei, saya sedang berbicara tentang Anda di sana. Ya, Anda. Keluar dari sini, sekarang juga. Jangan pernah berpikir untuk mencuri apapun. Jacqueline menatap Richard dengan tatapan jahat. Jacqueline, hentikan. Jika ada hal lain yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Yolanda sangat marah. Dia hanya di sini untuk minum dan berencana untuk pergi setelahnya. Siapa yang tahu bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu? Kamu sangat protektif padanya. Sepertinya dia benar-benar pacarmu. Heh, bukan hanya kamu dicampakkan, tetapi kamu kehilangan selera pada pria. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Jacqueline tertawa. Tiba-tiba, tamparan keras bisa terdengar. Yolanda telah menamparkan wajah Jacqueline. Wajah Jacqueline langsung memerah, ada bekas telapak tangan yang jelas di pipinya. Kamu berani memukulku. Wajah Jacqueline penuh dengan permusuhan. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan balik Yolanda. Namun, Richard meraih pergelangan tangannya dan matanya menyipit, jangan pukul dia. Dengan itu, dia mendorong Jacqueline menjauh. Mark sangat marah. Bagaimana dia bisa tahan melihat gadisnya diganggu? Dia melambaikan tinjunya dan segera menyerang Richard. Yolanda ketakutan dan dengan cepat menyeret Richard pergi. Meskipun demikian, Richard tetap pada pendiriannya dan bersiap untuk bertarung dengan Mark. Keduanya memiliki tinggi dan berat yang hampir sama, jadi dia tahu dia memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Suara marah datang dari dalam. Itu Bibi, gadis yang berulang tahun. Mark membeku sementara Richard melirik Bibi. Dia tidak mengenal wanita ini dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Bibi, Yolanda baru saja memukulku. Lihat, Jacqueline segera mulai mengeluh. Perusahaan ayahnya saat ini bekerja sama dengan perusahaan ayah Bibi. Dia tidak percaya bahwa Bibi akan berpihak pada Yolanda. Apa yang sedang terjadi? Bibi merengut dan menoleh ke Yolanda. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bagaimana kamu bisa menyerang orang lain begitu saja? Yolanda menghela napas. Dia tumbuh besar bersama Bibi, tetapi sejak perusahaan ayahnya bangkrut, dia berangsur-angsur menjauh dengan Bibi. Dia tidak ingin datang, tetapi Bibi memanggilnya secara pribadi dan memintanya untuk datang. Karena sudah cukup lama sejak terakhir kali mereka bertemu dan ini adalah hari ulang tahunnya, Yolanda memutuskan untuk mampir saja. Benar saja, dia jelas bukan lagi bagian dari mereka. Yolanda sedikit kecewa. Dia seharusnya tidak datang hari ini. Kenapa kamu tidak bertanya padanya? Kata Richard.
Yolanda dengan ramah datang menemuinya, tetapi wanita ini langsung berpihak tanpa mendengarkan penjelasannya. Apakah ini yang harus dilakukan seorang teman? Tidak peduli siapa yang benar atau salah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Kami di sini hanya untuk bersenang-senang. Bagaimana kami bisa memukul orang lain? Bibi mengerutkan alisnya tidak setuju. Maafkan saya. Yolanda menghela napas. Lain kali hati-hati. Aku tidak memintamu datang hanya untuk memukul orang lain, Bibi memperingatkan. Mengerti, kata Yolanda. Cek. Itu saja. Dia memukulku. Jacqueline sangat tidak puas. Sementara Richard tidak memperhatikan, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Yolanda. Namun, Yolanda mengangkat tangannya dan menangkap Jacqueline tepat waktu. Jacqueline bahkan lebih marah. Lepaskan aku. Jangan lupa, tempat tinggal orang tuamu sekarang adalah rumah temanku. Aku bisa membuat orang tuamu tidur di jalanan malam ini. Yolanda meliriknya dan mendorong Jacqueline menjauh. Dia terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Kemudian, dia menoleh ke Bibi dan mengeluh, Bibi, buat dia pergi. Orang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pesta. Yolanda, aku menghargai keinginanmu. Kamu sebaiknya kembali sekarang, kata Bibi. Yolanda menghela nafas dan mengangguk, yah, Bibi, selamat ulang tahun untukmu. Dia berbalik dan mulai pergi. Namun, dia merasa bersalah dan hampir meneteskan air mata. Ini tidak seperti dia karena dia selalu menjadi orang yang kuat, Bull. Mengapa harus seperti ini? Uang menentukan apakah seseorang benar atau salah. Itu tidak masuk akal. Dengan nada minta maaf dia berkata, Richard, maafkan aku, ayo pergi. Mengapa kamu pergi? Dia memintamu untuk datang, dan kamu datang. Tapi sekarang setelah dia memintamu pergi, kamu pergi. Jacqueline memandang mereka dengan jijik. Apakah mereka tahu siapa Bibi itu? Jika dia meminta Anda untuk pergi dengan baik, Anda sebaiknya pergi. Bab 136. Yolanda tersentuh bahwa Richard mencoba berbicara untuknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak ingin berhubungan dengan orang-orang ini lagi. Tapi apakah Anda mengizinkannya untuk memerintah Anda? Tanya Richard. Yolanda menghela napas. Bahkan jika dia tidak menyukainya, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang, dia tidak punya uang atau kekuasaan. Dia hanyalah orang lemah yang mencoba melawan pihak berwenang. Selama bertahun-tahun, Yolanda sudah terbiasa. Apa katamu? Bibi menyipitkan matanya. Richard menatapnya. Bibi menanyakan sesuatu padamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Jacqueline mencibir. Yang lain juga merasa bahwa Richard adalah nasib buruk. Bagaimana dia berani berbicara kembali pada Bibi? Richard melirik Jacqueline terlebih dahulu. Anda Jacqueline Fredson, bukan? Ya, tapi kenapa kamu bertanya? Apakah kamu akan menemukan seseorang untuk mengalahkanku? Saya harap kamu menemukan seseorang yang kuat, karena tidak ada orang biasa yang berani menyentuhku. Jacqueline tertawa meremehkan. Pacarnya, Mark, memandang rendah dia dengan jijik. Tidak, aku tidak akan meminta siapapun untuk memukulmu. Aku akan meminta ayahmu, kata Richard. Haha, ayahku. Memukulku. Jacqueline tertawa tak terkendali seolah-olah dia baru saja diberitahu lelucon paling lucu. Yang lain mencibir. Richard mengeluarkan ponselnya dan menelepon Betty, yang segera mengangkatnya. Dia mulai bertanya, Betty, saya menelepon tentang seorang wanita bernama Jacqueline Fredson. Tolong minta ayahnya untuk datang dan menghajarnya. Saya di Fuse Bar sekarang. Dengan serius. Yang lain tertawa terbahak-bahak saat mereka melontarkan komentar sarkastik padanya. Sudah cukup lucu baginya untuk bersikeras bahwa dia bisa meminta orang untuk memukuli Jacqueline. Namun, meminta ayahnya untuk memukuli putrinya sendiri sungguh tidak bisa dipercaya. Siapa yang pernah bisa percaya itu? Bibi mengejek orang itu. Dia yakin bahwa orang ini sudah gila. Yolanda menatap Richard dengan heran. Awalnya dia juga tidak percaya. Saat itu, dia teringat fakta bahwa Richard berhasil mendapatkan lebih dari 100 orang untuk membantunya di hotel hanya dengan satu panggilan telepon. Pikiran tentang itu masih sangat jelas di benaknya. Ayahnya tidak ada di sini. Kalau begitu lupakan saja. Aku akan membiarkannya seperti ini dulu. Richard terkejut.
Betty baru saja memeriksa dan mengetahui bahwa ayah Jacqueline sedang berada di luar kota. Dia tidak akan kembali sampai besok. Tidak perlu untuk itu. Richard menutup telepon. Orang-orang yang hadir masih tidak bisa menahan tawa mereka. Salah satu dari mereka bahkan berguling-guling di tanah dengan histeris. Richard melihatnya sekilas dan hendak berbicara ketika teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan mengambilnya. Itu adalah Betty. Kau bilang ibunya ada di sini. Kalau begitu tolong suruh dia datang dan menghajarnya. Yah, tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon sekarang. Kata Richard dan mengakhiri panggilan lagi. Semua orang yang hadir semakin membenci Richard setelah menenangkan diri dari semua tawa. Orang ini berpikir dia hebat, ya. Ayah Jacqueline tidak ada di sini, dan sekarang dia meminta ibunya untuk datang. Apa dia kabur dari rumah sakit jiwa? Hei, sudah cukup. Terus pamer dan jadilah orang yang akan membuat orang memukulmu. Jacqueline menatap Richard dan berkomentar menghina. Ibumu akan datang, Richard mengingatkannya. Richard tidak memandangnya sama sekali. Apa yang harus dilihat? Meskipun dia terlihat cantik, wajahnya mungkin akan bengkak karena tamparan nanti. Apa yang akan dia terlihat seperti itu? Richard memandang Bibi dan berkata, Yolanda datang untuk merayakan ulang tahunmu. Tidak baik bagimu untuk memperlakukannya seperti ini. Jika kamu meminta maaf padanya, aku akan melepaskanmu kali ini. Bibi, aku harus menasihatimu untuk tidak berbicara dengannya seperti ini. Yolanda mengerutkan kening dan berjalan ke sisi Richard. Namun, Bibi terus menatap Richard dengan jijik. Ekspresi Yolanda jatuh. Dan di sini saya pikir Anda masih memiliki kesopanan meskipun bisnis keluarga Anda gagal dan bangkrut. Aku pasti sudah gila sekarang setelah melihatmu dengan brengsek. Seberapa rendah kamu bisa membungkuk? Kata Bibi. Yolanda menggigit bibirnya. Apa nama lengkap Anda? Tanya Richard. Bianca Lee. Bibi tertawa. Dia ingin tertawa. Apakah orang ini benar-benar berpikir untuk melakukan sesuatu padanya? Yang lain, termasuk Jacqueline dan Mark, semuanya mencemoohnya. Kalau begitu, kamu juga tidak akan merayakan ulang tahunmu hari ini, kata Richard. Kau bilang aku tidak akan sampai. Bibi tertawa. Apa lelucon? Richard segera menelepon Betty lagi dan berhasil dalam sekejap. Betty, aku di kamar 109 Fuse Bar. Ada seorang wanita bernama Bianca Lee di sini. Aku ingin dia pergi. Baiklah, aku akan menunggumu. Richard menutup telepon. Seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 10 detik. Ini dia lagi, membuat panggilan palsu di telepon. Kamu selalu sok, bukan? Kurasa begitu. Lihat apa yang dia katakan. Bukannya aku ingin menghinanya, tapi dia idiot. Dia hanya bilang dia ingin ayah Jacqueline memukulinya, tapi dia tidak bisa datang. Jadi dia bertanya pada ibunya. Yang akan datang. Ibu Jacqueline bahkan belum datang, tapi dia menelepon untuk menghentikan Bibi mengadakan pesta ulang tahunnya. Ini tidak masuk akal. Apakah orang ini bodoh atau apa? Keluarga Fredson semua menggoda mereka, terutama Jacqueline. Dia benar-benar memiliki waktu dalam hidupnya. Siapa dia? Untuk berpura-pura memiliki status yang lebih tinggi dari Bibi, mereka semua menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Kamu bertingkah seperti itu. Bibi terkekeh. Jangankan hal lain, dia sudah memesan kamar pribadi ini. Bagaimana dia bisa pergi? Selanjutnya, dia tahu manajer di sini. Itu adalah kamar pribadi yang disediakan untuknya secara gratis oleh manajer di sini. Tidak mungkin membuatnya pergi. Kau akan tahu nanti jika aku berpura-pura atau tidak. Richard menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Yolanda. Kami akan menunggu, mari kita minum atau makan. Oke. Yolanda tergerak. Richard memanggil seorang pelayan untuk memesan kamar pribadi di seberang kamar mereka. Bisakah kamu membelinya? Ini adalah kamar pribadi yang mewah. Harga kamar lebih dari 6.000. Seorang pria muda berkata dengan nada menghina. Richard menatap matanya. Pelayan segera mengantar mereka masuk. Untuk apa berpura-pura? Hanya 2 orang yang mendapatkan kamar pribadi yang begitu mewah. Aku yakin itu hanya akting. Dia mungkin akan masuk dan menangis karena menghabiskan begitu banyak. Haha, aku juga berpikir begitu. Yang lain terus mengejek mereka berdua. Bibi mencibir, beraninya dia mencoba mengusirku. Aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah.
Aku akan segera menelepon manajer dan mengusir mereka. Bibi segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon manajer. Panggilan itu berhasil dan manajer mengatakan bahwa dia akan segera datang untuk menanganinya. Segera, seorang pria berjas datang dan berkata kepada Bibi dengan sopan, "Bibi, apa yang bisa saya bantu?" "Mereka berdua di sana, usir mereka. Sekarang." Perintah Bibi. "Ya, buat mereka pergi." Jacqueline bergabung. Manajer itu menggigil. Dia tidak berani tidak menyinggung Bibi dan siap untuk berbaris. Namun, teleponnya tiba-tiba berdering. Manajer segera berkata kepada Bibi, "Bibi, tolong tunggu, saya harus mengangkat telepon ini dari bos saya." Bibi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Manajer segera berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Bibi mencibir dan berkata kepada gengnya, "Ayo masuk untuk minum. Tidak ada yang bisa dilihat di sini." Mereka akhirnya akan keluar. Jacqueline dan yang lainnya dengan gembira membuka pintu dan siap untuk masuk dan melanjutkan pesta. Tidak banyak yang bisa dilihat selain dari sepasang orang idiot. Mereka adalah pasangan yang sempurna untuk satu sama lain. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Jacqueline Fredson." Jacqueline berbalik dan melihat seorang wanita menawan berjalan ke arahnya. Dia tercengang. Apa yang dilakukan ibunya di sini? Menawan meski sudah tua. Episode 137. Jacqueline tercengang. Dia tahu bahwa ibunya sedang makan malam dengan seseorang di dekatnya. Mengapa ibunya tiba-tiba datang? Selain itu, mengapa dia marah karena marah? Bibi dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Mereka semua dalam keadaan kebingungan. Untuk apa ibu Jacqueline datang ke bar? Apakah dia kebetulan juga ingin bersenang-senang di bar? Memang, ibu Jacqueline adalah tetap menawan meski usianya sudah tua. Mengenakan skinny jeans, dia modis, seksi dan cantik. Kakinya yang ramping lebih menarik daripada banyak gadis yang lebih muda. Dia mungkin datang ke bar hanya untuk bersenang-senang, kebetulan melihat putrinya dan karenanya dia datang. Bibi siap mengundang ibu Jacqueline untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Bagaimanapun, hari ini adalah kesempatan yang bahagia, meskipun itu dihancurkan oleh dua orang. Bibi mendengus dan melihat ke kamar pribadi di seberang mereka. Sekarang setelah mereka mengundang ibu Jacqueline untuk berpesta dengan mereka, satu-satunya yang tersisa adalah melihat mereka pergi. Bibi merasa ingin tertawa ketika memikirkan apa yang dikatakan Richard barusan. Meminta ibu Jacqueline untuk memukuli putrinya sendiri. Betapa bodohnya dia mengatakan hal seperti itu. Plus, untuk memintanya pergi. Bibi mencibir. Bungkam. Jacqueline berjalan mendekat untuk menyambut ibunya. Bibi dan yang lainnya juga mengikuti. Lagi pula, sebagai penatua, wajar bagi mereka untuk menyapa Nyonya Fredson. Namun, ibu Jacqueline memelototi Jacqueline dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Dengan tamparan keras, pipi Jacqueline sekali lagi dihiasi dengan cetakan telapak tangan berwarna merah cerah. Bibi dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ibu Jacqueline benar-benar memukulnya? "Bu, kenapa kamu memukulku?" Jacqueline menutupi pipinya dengan satu tangan dan bertanya dengan bingung dan kesakitan. "Kenapa kamu bertanya padaku sekarang? Apa yang kamu lakukan?" Ibu Jacqueline membalas dengan marah. Dia sangat marah. "Bu, aku berjanji tidak akan datang ke bar lagi." Ini yang terakhir kali, Jacqueline merintih. Dia malu dipukul di depan teman-temannya. Rasa sakit yang membakar dan rasa malu yang kuat hampir membuatnya menangis. Dia di sini hanya untuk bersenang-senang. Apakah ibunya harus memukulnya di depan umum? "Ya, aku tidak akan datang ke bar dengan Jacqueline lagi. Aku berjanji, Bibi, aku tidak akan datang." Pacar Jacqueline, Mark, juga berkata sambil tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ibu Jacqueline mengangkat tangannya dan menamparnya juga. Suara daging yang renyah mengenai pipinya bergema di bar. "Enyahlah. Siapa kau memanggilku Bibi?" Ibu Jacqueline sangat marah. Mark menutupi wajahnya dengan tangannya dan bingung. Yang lain sekali lagi terkejut. "Jangan pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu. Selama 4 tahun penuh di perguruan tinggi, kamu telah menghabiskan semua uang putriku. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain hidup dari uang seorang wanita? Kamu pria yang tidak berguna. Kamu sebaiknya pergi saat aku memberitahumu dengan baik."
Jika kamu tidak meninggalkan putriku sekarang, aku akan menemukan seseorang untuk berurusan denganmu. Ibu Jacqueline melanjutkan. Wajah Merk memerah karena malu, wajahnya penuh ketakutan. Bu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukul pacarku? Jacqueline bertanya pada ibunya dengan marah. Ibu Jacqueline sangat marah sehingga dia menyerang putrinya lagi. Beraninya kamu mengatakan itu. Apa yang kamu lakukan? Seseorang menelepon saya dan mengatakan mereka ingin menutup perusahaan ayahmu. Apa yang kamu lakukan? Ibu Jacqueline dan teman-temannya sedang menikmati makan malam. Para sahabat sudah siap untuk kembali ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari orang asing yang mengatakan bahwa mereka berencana untuk menutup perusahaan suaminya. Dia marah dan menginterogasi orang itu, hanya untuk mendengar satu nama sebelum panggilan itu ditutup. Dia berpikir bahwa orang itu gila dan tidak benar-benar menerima panggilan itu. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, panggilan telepon suaminya datang terburu-buru. Dia memarahinya begitu dia menjawab telepon dan membuatnya tercengang dengan apa yang dia dengar. Baru kemudian dia tahu apa yang telah dilakukan putrinya. Dia segera bergegas. Bu, apakah kamu menerima telepon iseng? Tidak mungkin menutup perusahaan hanya dengan beberapa kata. Jacqueline menggelengkan kepalanya dan masih tidak percaya. Ayahmu memanggilku secara pribadi sekarang dan kamu masih berpikir itu lelucon. Apa yang kamu lakukan barusan? Ibu Jacqueline masih marah. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya. Kata Jacqueline ragu. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat ke kamar pribadi di seberang kamar mereka. Mungkinkah? Tidak mungkin. Jacqueline tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yang lain, termasuk Merk, juga terkejut. Mungkinkah orang di kamar pribadi itu mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar membuat Ibu Jacqueline datang dan memukulinya? Bibi tercengang. Karena dia berhasil membuat Ibu Jacqueline datang memukulinya, apakah itu berarti dia bisa membuatnya pergi? Bu, apakah kamu salah paham? Apa yang ayah katakan padamu? Jacqueline cemas. Dia tidak percaya bahwa Richard benar-benar bisa melakukan ini. Bagaimana dia bisa membuat ibunya datang memukulinya hanya dengan panggilan telepon? Itu benar-benar kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan Richard. Ayahmu bilang kamu menyinggung seseorang yang seluruh keluarga kita tidak mampu untuk menyinggungnya. Orang ini bisa membuat keluarga kita bangkrut dalam semalam. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Ibu Jacqueline sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Apa? Mata Jacqueline melebar. Apakah kamu tidak akan memberitahuku? Ibu Jacqueline menegur. Bu, aku baru saja meneriaki seseorang. Dia bilang dia akan menyuruh ayah datang dan memukuliku tapi ayah tidak ada. Jadi, dia menelepon seseorang dan malah memintamu. Bagaimana aku bisa percaya itu? Jacqueline tergagap. Marah, ibunya mengangkat tangannya lagi dan menamparnya. Jacqueline menangis. Apakah kamu ingin membuatku kesal? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Banyak orang berpengaruh yang tidak menyukaimu dan lebih memilih untuk merahasiakannya. Mengapa kamu tidak bisa mengerti ini? Di mana orang ini? Bawa aku padanya begitu kita bisa meminta maaf padanya saat ini juga. Ibu Jacqueline cemas. Bu, dia ada di dalam. Jacqueline menangis dan menunjuk ke kamar pribadi di seberang kamar mereka. Dia menolak untuk percaya bahwa Richard dapat menyebabkan kegagalan seperti itu hanya dengan panggilan telepon. Ikutlah denganku dan minta maaf padanya. Jika dia tidak memaafkanmu, ayahmu akan mematahkan kakimu ketika dia kembali besok. Ibu Jacqueline menyeretnya ke kamar pribadi. Orang lain tercengang. Mereka tidak menyangka Richard dapat menyebabkan keributan seperti itu dengan panggilan telepon. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata tetapi dia benar-benar berhasil membuat Nyonya Fredson memukuli putrinya sendiri. Siapa dia? Entahlah, aku tidak tahu. Oh tidak, aku baru saja memarahinya. Apakah dia akan memanggil seseorang untuk mengacaukan keluargaku? Saya juga memarahinya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Semakin banyak mereka berkata, semakin panik mereka. Bahkan wajah mereka menjadi pucat dan seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka pasti tidak mampu menyinggung orang seperti itu jika dia berhasil membuat semuanya berjalan sesuai keinginannya hanya dengan panggilan telepon. Bibi. Seorang pemuda berkepala bulat memanggilnya dengan suara rendah.
Kengerian di wajah Bibi perlahan menghilang. Keluarganya jauh lebih kaya daripada keluarga Jacqueline, tapi sungguh luar biasa Richard bisa melakukan ini hanya dengan panggilan telepon. Tidak apa-apa. Jangan panik. Keluarga Jacqueline tidak sekaya itu, jadi wajar saja jika mereka takut hanya dengan panggilan telepon. Tidakkah kamu tahu seberapa kuat keluargaku? Bibi kembali tenang. Dia mendengus pelan. Kamu hanya bisa membuat orang-orang dengan perusahaan kecil takut. Mereka akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk membuat keluarga sepertiku menyerah pada mereka. Kalau begitu Bibi, kamu harus melindungi kami. Ya, kami baru saja memarahinya. Dia pasti akan membalas dendam. Tidak apa-apa. Kalian semua datang ke sini untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Aku akan memastikan ayahku melindungi kalian semua apapun yang terjadi. Jangan khawatir, yakin Bibi. Dia melihat ke kamar pribadi yang berlawanan dan mencibir. Diam-diam, dia berpikir dalam hati, Jacqueline Fredson, kamu hanya memiliki kekuatan sebesar itu jika keluargamu ditakuti oleh satu orang saja. Jika kamu membuat masalah lagi, aku yang akan mematahkan kakimu, dan aku bersungguh-sungguh. Pada saat itu, Ibu Jacqueline keluar dengan Jacqueline yang penuh air mata. Aku tahu, terisak Jacqueline tak terkendali. Wajahnya masih memiliki jejak ketakutan dan orang hanya bisa membayangkan kekejaman yang dia hadapi barusan. Saat mereka berdua pergi, Merk berjalan mendekat setelah ragu sejenak dan berkata, Jacqueline. Ayo putus. Jacqueline meludah. Dia berbalik dan menamparkan Merk, lalu dia pergi bersama ibunya. Wajah Merk merah karena malu dan kesakitan. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan pergi tanpa sepatah kata pun. Bagaimana dia masih punya nyali untuk tinggal di sini? Berhenti mencari. Ayo masuk. Pesta ulang tahun akan berlangsung. Ketika Bibi mengumumkan ini, yang lain lega dan siap membuka pintu dan masuk. Namun, setelah manajer bar menutup telepon, dia berjalan dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, Nona Bibi, silakan pergi dengan teman-temanmu sekarang juga.